tersebut menjadi bukti bahwa Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia sangat jeli memilih pemain keturunan guna meningkatkan kualitas skuad Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel kami, yakni channel Garuda Timnas, yang tentunya akan mengulas berita update seputar timnas Indonesia. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentunya tentang pelatih Sintayong dan juga pemain keturunan timnas Indonesia U17. Nah, di mana telah disampaikan oleh Bapak Kemenpora bahwa pelatih Bima Sakti ini telah disodorkan 30 nama pemain keturunan, ya, yang tentunya berasal dari Eropa dan juga Amerika Latin. Nah, tentunya pelatih Bima Sakti berserta Sintayong, Indra Sapri, dan Iswas juga diberikan keleluasaan untuk menyeleksi pemain-pemain tersebut nantinya. Nah, di video kali ini kita akan mereaksi salah satu channel dari Garuda Spek, ya, yang judulnya Pelatih Sintayong Sangat Jeli dan PSSI mendapat 30 pemain keturunan dari Kemenpora. Nah, untuk itu kita akan reaksi videonya. Menpora kirim 30 nama pemain keturunan timnas U17. Kejelian Sintayong terbukti. Dapat positif jika PSSI bentuk timnas Indonesia U14. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel orinya Garuda Spike. Sodorkan 30 nama pemain keturunan Menpora bantu timnas U17 Indonesia. Kabar baik datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo yang telah menyodorkan 30 nama pemain keturunan kepada Bima Sakti untuk timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, PSSI memang sudah membuka peluang agar para pemain keturunan membela Garuda Asia. Keberadaan mereka diharapkan akan meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Dito Aritejo menuturkan bahwa pihaknya sudah mengantongi 30 nama pemain keturunan. Ada 30 nama. Menteri Pemuda di era Kabinet Indonesia Maju tersebut memastikan bahwa ada 2 kategori dari keseluruhan data. Keduanya dibagi dengan pemain yang sudah dan belum mengantongi paspor Indonesia. Kalau terkait pemain keturunan atau diaspora, dari database yang sudah dikumpulkan Kemenpora di bawah Departemen Diaspora, kami sudah memberikan kepada PSSI dan sudah diterima langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir dan langsung diberikan kepada Coach Bima. Kami telah mendata, sementara ada 17 pemain yang berpaspor Indonesia, sisanya ada sekitar 13 pemain ada 17 lagi. pemain Tapi yang itu berpaspor belum timnas Indonesia. Kami tetap berikan. Ucap Dito Mantap. Aritejo. Meski begitu, Dito mengakui bahwa Bima Sakti yang akan menentukan pemain-pemain keturunan yang sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia U17. Sebab skuad Garuda saat ini sedang dibentuk dengan mencari pemain-pemain terbaik, termasuk seleksi dari 9 kota hingga pemusatan latihan yang akan mulai berjalan pada pekan depan. Wow. Dampak positif jika PSSI bentuk timnas Indonesia U14. Wow, mau buat timnas Indonesia U14. Pertama, mendorong adanya kompetisi usia dini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif saran dari Direktur Teknik Garuda Select Dennis Wise untuk membentuk timnas Indonesia U14. Mau tidak mau, PSSI mesti memastikan kompetisi usia dini berlangsung dengan lebih tertata dan konsisten jika ingin membentuk timnas U14. Pasalnya hanya lewat kompetisi dan pembinaan yang tersusun rapi, maka suplai pemain timnas Indonesia U14 bisa terpenuhi dan berjalan. Kedua, terciptanya pembinaan yang berjenjang. Sangat bagus ya. Dengan memiliki timnas Indonesia U14, maka Indonesia berpeluang punya pembinaan yang berjenjang untuk menyuplai pemain-pemain ke level timnas yang lebih tinggi. Hal ini sudah terlihat di era kepelatihan Sintayong, di mana para pemain di level timnas U19 hingga U23 bisa menjadi tulang punggung dari timnas senior. Harapannya, timnas U14 bisa menjadi penyuplai pemain berbakat dan potensial untuk mengisi timnas Indonesia di level yang lebih tinggi. Ketiga, jadi wadah pemain keturunan. Semakin banyaknya pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri masuk ke pemberitaan menunjukkan bahwa banyak talenta-talenta muda Indonesia dengan kualitas mumpuni.
Hadirnya timnas U14 bisa menjadi salah satu wadah untuk menampung para pemain muda keturunan Indonesia. Kedepannya, para pemain ini berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia di level usia yang lebih tinggi. Dua pemain keturunan diincar klub Italia, Sintayong. Ada dua pemain keturunan Indonesia yang nampaknya sedang diincar Liga Italia. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan yang sempat menjadi incaran Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Dua pemain yang dimaksud ialah Tijani Reinders dan Emil Audero Mulyadi. Kedua pemain ini dikabarkan bakal segera gabung dengan klub raksasa Italia. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia sangat jeli memilih pemain keturunan guna meningkatkan kualitas skuad Garuda. Bahkan keduanya tak henti-hentinya didekati PSSI guna proses naturalisasi. Namun keyakinan mereka bersinar di Eropa bersama Belanda dan Italia lebih besar. Tijani Reinders menolak dengan tegas tawaran PSSI. Sementara Emil Audero tak memberikan respon apa-apa pada awal 2022 lalu. Meski demikian, Emil sempat disebut memberi kode kepada Erick Thohir selaku ketum PSSI dengan mulai mengikuti akun Instagram pribadinya. Seiring isu-isu yang beredar, rumor tak kalah panas juga tengah mendera kedua pemain tersebut dalam karir profesionalnya. Laporan dari La Repubblica menyebut Emil Audero tengah berada dalam radar Inter Milan setelah Sampdoria gagal bertahan di kasta teratas Liga Italia Serie A. Menariknya, kabar ketertarikan Inter terhadap Emil dikaitkan dengan sosok Erick Thohir, Menteri BUMN yang pernah menjabat sebagai Presiden Nerazzurri. Sementara itu, Gianluca Di Marzio menyebut AC Milan tengah dalam proses untuk mendatangkan gelandang AS Alkmaar keturunan Indonesia Tijani Reinders. Tijani memiliki latar belakang sepak bola yang mentereng. Sosoknya pernah nyaris menjalani debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Nah, oke teman-teman, itulah tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan tentunya dari sepak bola Indonesia yang semakin hari semakin memberikan kabar yang positif. Nah, ada 30 pemain keturunan tentunya yang ingin membela timnas Indonesia U17 tentunya di ajang Piala Dunia nanti karena sudah diberikan langsung oleh Bapak Kemenpora kepada PSSI dan nanti akan diserahkan kepada Bima Sakti. Terus kemudian PSSI kemungkinan akan membuat pemain-pemain atau turnamen usia dini untuk membentuk timnas Indonesia U14 tentunya. Dan ada dua pemain keturunan Indonesia yang saat ini diincar oleh klub Italia. Nah, ini menjadi hal positif tentunya untuk pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Nantinya apabila Indonesia bisa mendapatkan pemain-pemain tersebut untuk dinaturalisasi, ini akan menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mempunyai saran atau masukan bisa langsung tulis di kolom komentar. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.